Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita semuanya. Kita masih diberi kenikmatan berupa nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman. Dari begitu banyak manusia, miliaran manusia di muka bumi ini, Allah memilih kita untuk bisa merasakan indahnya agama Islam. Kita masih diberi kenikmatan bisa melaksanakan ibadah puasa, sholat, dan banyak sekali ibadah di bulan Ramadan ini. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang senantiasa berjuang di jalan beliau. Baik, pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa tips produktif di bulan Ramadan, yang mana ini menjadi pertanyaan banyak orang-orang, ya, kira-kira di bulan Ramadan ini yang bisa kita laksanakan apa aja biar Ramadan kita itu tidak monoton dan bisa produktif seperti itu. Dan terkhusus ini untuk anak-anak siswa-siswi SMP Al-Abidin Boyolali. Tips dari Mister yang pertama agar Ramadan kita lebih produktif, yaitu bisa kita awali dengan buka puasa dan sahur dengan makanan yang bergizi terlebih dahulu, ya. Ketika kita sahur itu usahakan perbanyak protein, ya, protein dan serat, karena mengkonsumsi protein saat sahur akan menahan lapar lebih lama, ya. Contohnya makanan sahur yang bisa kita konsumsi itu seperti tempe, tahu, kecambah rebus, daging, telur rebus, sayuran, dan lain-lain. Ya, karena kalau kita makan biasanya lebih banyak karbohidratnya. Itu jam 9 kita udah ngantuk. Nah, sekolah itu datang pas sahur kenyang, tapi jam 9 udah ngantuk karena banyak nasinya. Jadi nanti bisa kita rubah dengan memperbanyak protein, minimal 40% protein dari yang kita konsumsi. Kemudian ketika sahur jangan minum kopi, ya, karena kopi itu mengandung kafein yang berdampak pada kita jadi sering pipis. Jadi ketika kita sahur minum kopi, habis sholat subuh kita pipis terus, ya, karena kandungan kafeinnya tinggi. Ketika kita sering pipis, maka akan banyak cairan yang keluar. Jadinya siang itu kita udah haus. Ya, makanya dihindari minum kopi ketika kita sahur. Kemudian ketika buka puasa, perbanyak dengan makan atau minuman yang manis, ya, bisa dengan kolak, kurma, seperti itu. Hindari dengan teh, kalau teh itu dihindari. Kemudian tips yang kedua, nah ini yang biasanya sering dilakukan oleh anak-anak siswa Al-Abidin, biasanya nge-game, ya. Nah, kurangi push rank. Puasa adalah bulan ampunan dan dilipat gandakan pahala, maka kurangi push rank dan main gamenya. Sahur nge-push rank, kemudian sore nge-push rank, habis buka push rank, habis taraweh push rank. Jadi puasa kita jadi tidak manfaatnya jadi berkurang. Jadi anak-anak silahkan dikurangin nge-game-nya, ya. Daripada nge-game, mending melakukan aktivitas yang lebih bermanfaat seperti baca Quran. Kemudian tips yang ketiga, buat target khatam Quran, ya. Buat target khatam Quran selama Ramadan. Kira-kira anak-anak ini mau khatam berapa kali? Kalau misalkan selama bulan Ramadan pengen khatam sekali, berarti 1 hari 1 juz. Ini bisa dengan tips ketika habis sholat membaca 4 halaman atau 2 muka, ya, 2 muka Quran itu. Subuh 4 halaman, duhur 4 halaman, asar 4 halaman, maghrib, isya juga sama. Itu insya Allah 1 hari 1 juz bisa. Kalau misalkan anak-anak pengen khatam 2 juz, 2 juz berarti 1 hari 2 juz. Selama Ramadan khatam 2 kali,
berarti sehari 2 juz ya. Sehari 2 juz bisa dengan setelah sholat membaca Al-Quran 8 halaman ya. Ini harus konsisten dilakukan biar ketika Ramadan itu tidak berlalu begitu saja dengan sia-sia ya. Jadi ada target khatam Al-Quran karena Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Kemudian tips yang keempat, istirahat yang cukup ya, tidak usah begadang habis taraweh ngaji langsung tidur, nggak usah push rank ya. Push ranknya dikurangin selama Ramadan ini, nge-game-nya dikurangin ya, perbanyak zikir, kemudian baca Al-Quran, sholawat, sedekah dan lain sebagainya. Karena nge-game ini jadi penyakit pemuda zaman sekarang, dia nggak bisa lepas dari gadget. Dikit-dikit bahkan jalan aja sambil pegang HP dia mampu ya, sambil nge-game padahal jalan. Dan dikurangin, begadang juga dikurangin. Kemudian tips yang kelima adalah berolahraga ya. Mister, kapan waktu yang tepat berolahraga saat bulan puasa? Nah, ini jawabannya tergantung kondisi tubuh masing-masing, karena setiap orang itu kondisi tubuhnya beda-beda. Yang tahu kondisi tubuhmu ya kamu. Jadi kalau saran dari Mister, silahkan kalian melaksanakan olahraga itu ketika kondisi tubuh fit, dalam kondisi fit ya. Misalkan sore hari ngabuburit itu bisa dengan jogging, bersepeda ya. Atau kalau misalkan Mister itu biasanya olahraganya habis sholat itu push up, yaitu misalnya habis sholat zuhur push up dulu 20 kali, kemudian asar juga sama 20, maghrib, isya juga sama. Cuman hindari berolahraga setelah makan karena bisa bikin lambung kontraksi ya. Jadi nggak sehat kalau misalkan anak-anak habis makan masih kondisi perut kenyang kok olahraga, itu malah nggak sehat ya. Jadi sesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing ya. Mungkin itu tips dari Mister, bisa dimanfaatkan untuk anak-anak di bulan Ramadan ini. Jangan sampai Ramadan tahun ini berlalu begitu saja tanpa adanya target-target atau kegiatan yang produktif ya. Makanya jadi pemuda kita harus lebih produktif. Mungkin itu yang dapat Mister sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.